Kemuliaan itu diperoleh hanya dengan jalur takwa. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah nabiyillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Segenap para hadirin jamaah Masjid Abdullah Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya di surah Al-A'raf di ayat 176. Surah apa? Al-A'raf ayat 176. Di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas, maka kisahkanlah kisah-kisah, la'allahum, agar mereka yang diberikan kisah-kisah itu yatafakkarun, bisa berpikir, bisa selalu berpikir. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, saya mau tanya, kita ini sekarang banyak pikirin apa? Salah berpikir, hidupnya pasti salah. Kalau benar cara pikirnya, hidupnya akan benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk yang benar lewat Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar berpikir kita benar. Saya mau tanya sama diri kita semua, bukan sama antum aja, diri saya juga, nggak usah dijawab. Adakah di antara kita berpikir akan dosa-dosa kita? Lebih banyak mana kita berpikir dosa kita, berpikir tentang bekal kita ke akhirat, sama berpikir urusan duniawi kita? Ya salah. Saya biasa di mana-mana kalau ceramah pakai biasa. Jadi kalau ditanya pulang apa isi ceramahnya, tentang kisah-kisah, tentang yang salah. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang para anbiya, para nabi, alaihim wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Sebagai contoh dalam pertemuan ini, kisah tentang Nabi Adam. Ini menarik untuk perkenalan. Kisah tentang Nabi Adam. Bapak-bapak kenal sama Nabi Adam? Kenal. Kalau ditanya kenal di mana gitu? Di Al-Quran. Nabi Adam, ayah kita semua. Makanya kita disuruh bersaudara karena kita sama-sama keturunan Nabi
Adam di khutbah Arafah, Nabi kita Muhammad SAW di Hajjatul Wada' bersabda, Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, wa kullukum li Adam, wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Laisa li'arabiyyin ala ajamiyyin fadl illa bittaqwa, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, ayah kalian satu, kalian semua bernasabkan kepada Nabi Adam, dan orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Keturunan Arab dengan selainnya tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali takwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Insyaallah kita jadi orang-orang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, jangan iri sama orang yang dikasih keduniaan tapi tidak bertakwa. Justru harus dikasihani. Antum jangan pernah iri sama orang yang tenar tapi tidak bertakwa. Antum jangan iri sama orang yang punya jabatan tidak bertakwa. Kemuliaan itu diperoleh hanya dengan jalur takwa. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Semoga Allah jadikan kita orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kisah tentang Nabi Adam, Masya Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah berfirman, wa qulna ya Adam, wahai Adam, uskun anta. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 35 ya. Wa qulna, nanti kalau ada pertemuan lagi, bapak-bapak dengar kajiannya bisa sambil melihat Quran terjemah atau lewat aplikasi HP, silakan, supaya bisa nyampaikan lagi sama yang lain. Kita ini udah terlalu banyak bisa tahu kisah ini, kisah yang Allah kisahkan nggak dipelajari. Mestinya lebih dulu kita tahu untuk hidup kita kisah yang Allah kisahkan dulu, baru yang lain gitu. Ya salam. Wa qulna, dan kami telah berfirman, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan bersama pasanganmu. Siapa nama pasangannya? Hah? Pakai hak kecil apa hak besar? Hawa pakai hak kecil. Hak kecil. Tahu ya hak kecil? Waw, alif, hamzah. Sebenarnya nama-nama Nabi itu ada alasannya. Kenapa namanya Adam? Tahu nggak? Kenapa manusia pertama namanya Adam? Kenapa? Khuliqa min adimil ardi, karena dia diciptakan dari permukaan tanah, permukaannya. Makanya Adam yang dijadikan dari permukaan tanah. Kenapa nama perempuan pertama Hawa? Kisahnya tuh di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir
Waktu itu Nabi Adam naumatan tidur di fil jannah. Faqama min naumih, pada saat bangun dari tidurnya dia melihat ada seorang wanita. Ada satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan siapa? Istri Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Istri Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Bukan Sarah, coba lihat. Sarah. Kata Rasulullah, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan Sarah. Tapi Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa. Hawa khuliqat fil jannah. Dia diciptakan di mana? Di surga. Jadi wanita paling cantik. Nabi Adam juga pria paling ganteng. Makanya waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ketemu sama Nabi Yusuf di langit keberapa? Ketemu Nabi Yusuf. Ya salam. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa sama Nabi Yahya. Nabi ketiga ketemu sama Nabi Yusuf. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Syatrul Jamal. Yusuf memiliki setengah keindahan. Sebagian ulama mengartikan setengah dari keindahan wajah Nabi Adam. Karena Nabi Adam dibentuk langsung dan diciptakan di dalam surga ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak ada kisah perempuan melihat Nabi Adam seperti perempuan melihat Nabi Yusuf, ya anaknya semua. Jadi Nabi Adam begitu bangun dari tidurnya melihat ada perempuan yang tercantik. Lewat malaikat. Malaikat nanya, "Man ismuha ya Adam?" Nanya malaikat, siapa namanya perempuan ini? Karena Nabi Adam itu mukjizatnya kenal semua nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu mukjizatnya kenal semua nama. Ketemu antum enggak bakal nanya lagi nama antum, dia kenal. Dia itu mukjizat dari Allah. Waktu malaikat nanya, siapa namanya Adam? Iya, Hawa namanya Hawa, pakai H ya. H, waw, alif, hamzah. Hawa. Tanya lagi malaikat, lima sumiyat Hawa. Kenapa namanya Hawa? Kok bisa namanya Hawa? Kata Nabi Adam, li'annaha khuliqat min syai'in hayy. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup, min dir', dari tulang rusuk Nabi Adam. Sesuatu yang dihidupkan dari benda hidup, namanya Hawa. Kalau Adam khuliqa min adimil ard. Kalau nama Nabi kedua Idris, likathrati darsih, orangnya banyak belajar. Semua ada sebabnya namanya. Kenapa namanya Nuh? Ada itu. Ya salam. Jadi Nabi Adam tinggal sama Sayyidati Hawa di mana? Fil jannah. Dan Allah berfirman, kami telah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu bersama pasanganmu. Al-Jannah. Al-Jannah yang dimaksud adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Jumhurul ulama artinya mayoritas ulama mengatakan surga yang dimaksud ini adalah surga yang abadi nanti. Menunjukkan bahwa apa yang Allah janjikan sudah ada barangnya buat kita. Tinggallah kamu wahai Adam berserta istrimu Hawa di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu berdua dipersilahkan makan makanan surga sekenyang kamu berdua, bebas makan. Tapi di sini ada larangan. Wala taqraba. Kamu berdua jangan mendekat sama apa? Hadhihi syajarata, sama pohon apa? Pohon ini. Hadhihi ini kan? Asyajarah isim ma'rifah kan? Pohon yang dimaksud dipahami oleh Nabi Adam. Antum selama ini dengarnya nama pohonnya apa? Hah? Itu karangan siapa itu?
Khuldi itu karangan siapa? Karangan iblis. Bukan nama yang sebenarnya. Tak bukakan ya dari ya salam ini. Hah? Di surat Toha ayat 120 seingat saya. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Surat apa? Toha ayat berapa? 120. Setan membisikkan pikiran jahat sama Nabi Adam dengan mengatakan, maukah kamu kutunjukkan pohon khuldi? Khuldi itu bahasa Arab artinya apa? Khuldi artinya apa? Kekal abadi. Jadi gini, orang kalau udah paham kisah Quran, dia paham cara setan godain orang. Dia masuk babnya lewat bahasa kekal dulu. Sekarang kalau ditanya, kenapa ada oknum pejabat berani korupsi? Kenapa? Kenapa? Karena dia merasa umurnya masih panjang. Kalau dia bakalan tahu dia mau mati hari ini, berani gak dia korupsi hari ini? Saya mau tanya. Kenapa? Nah, pelan-pelan ya. Nanti antum bisa dakwakan lagi nih kisah Quran ini. Kenapa ada orang berani ninggalin sholat? Jawabannya sama. Karena merasa umurnya masih panjang. Bahkan dia merasa kekal di dunia. Yang akut itu penyakitnya. Kenapa ada orang berani berzina hari ini? Dia nggak merasa bakal mati hari ini. Tapi buat orang yang hidup pagi, takut nggak ketemu sore. Nih ente nih sekarang nih, merasa takut nggak ketemu waktu asar. Diajak maksiat sama iblis bisa nggak? Nggak bakal bisa. Tapi kalau ente merasa umur ente masih panjang, gampang dia tuh, udah ninggalin sholat aja dulu. Jadi kisah Quran ini bukan sekedar cerita dongeng, bukan. Ini harus kita pikirkan dan kita ambil hikmahnya buat petunjuk hidup kita ke depan. Jadi iblis itu godain Nabi Adam dan Hawa nggak langsung ambil buahnya, telan buahnya. Itu pohon khuldi. Kalau kamu makan buahnya, kamu berdua kekal di surga. Ada lagi nih. Coba tanya sama orang yang berani korupsi, tanya, Pak kenapa korupsi Pak? Bukan gajinya udah cukup? Mikirin pensiunnya dia. Hari tua gimana? Padahal belum tentu nyampe. Ya salah. Tanya sama orang yang berani maksiat. Kok berani ente maksiat? Karena dia nggak merasa mati hari itu. Makanya perkataan Imam Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi rawahul Bukhari, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadir sabah wa idza asbahta fala tantadir masa wa khudh min sihatik li maradik wa min hayatik li mautik." Rawahul Bukhari. Kata Imam Abdullah bin Abbas mengatakan dalam perkataannya, ini bukan hadis ya, perkataan Imam Abdullah bin Abdullah bin Umar, mohon maaf, bukan Abdullah bin Abbas, saya kelarin. Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza amsayta," kalau kamu berjumpa waktu sore, fala tantadir sabah, kamu jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, kalau kamu ketemu waktu pagimu, fala tantadir masa, kamu jangan tunggu waktu sore. Maksudnya jangan menunda taubat dan amal sore. Nggak ada jaminan antum ketemu besok pagi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita. Gunakan masa sehatmu untuk sakitmu. Maksudnya gimana?
tumpuk duit yang banyak buat biaya sakit. Bukan. Mumpung sehat, istiqomah. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari, sahih. Apa kata Rasulullah? Idza maridal 'abdu aw safara kutiba minal 'amal ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba sakit, ya naudzubillah min dzalik, insyaallah kasih kita sehat. Tapi kalau jika seorang hamba sakit uzur ya, nggak bisa ke masjid lagi, nggak bisa tahajud lagi, atau dia bepergian. Orang bepergian kan uzur, nggak bisa ke masjid, kadang-kadang dalam kereta, dalam pesawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa? Hamba itu tetap ditulis pahalanya sesuai amal waktu dia sehat dan waktu dia tidak bepergian. Bapak-bapak nih yang nggak pernah putus 5 waktu jamaah di masjid, mumpung sehat ya. Bapak lagi sehat, bapak lagi nggak bepergian, 5 waktunya jamaah di masjid. Suatu saat kalau diuji sakit nggak bisa ke masjid, pahalanya tetap sholat di masjid. Naik pesawat, naik kereta nggak bisa sholat di masjid, pahalanya sholat di masjid. Buat orang yang istiqomah. Jadi istiqomah merupakan investasi buat hidup kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang-orang istiqomah kayak antum nih yang sholat jamaah suka diuji nih biasanya nanti. Maksudnya waktunya mau sholat ada aja yang goda urusan duniawi. Semoga antum kuat semuanya. Makanya kita Pak jangan sombong Pak. Jangan merasa kita ini istiqomah karena kemampuan kita, nggak ada. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya Mu'adz ibn Jabal waktu mau dikirim ke Yaman radhiyallahu ta'ala anhu apa? Ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk, kata Nabi. Demi Allah aku cinta sama kamu. Nih saya kasih amalan, baca setiap setelah sholat. Allahumma baca setelah saya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Mu'adz bin Jabal ditugaskan dakwah ke Yaman dari Madinah, enggak dibekalin urusan fulus duniawi, enggak diomongin nanti ente di sana, nanti yang nanggung bulanan ente si fulan. Enggak ada itu tadi. Yang ada Anda bekalin ente doa. Ini orang belakangan ini suka nyindir-nyindir nih. Kita ini bukan perlu doa, kita perlu fulus. Astagfirullahaladzim. Ya akhi, kita perlu hubungan kuat sama Allah. Hidup ini perlu hubungan kuat sama Allah. Hai orang-orang beriman, jangan kau rendahkan dirimu. Kita perlu hubungan kuat pada Allah. Nanti Allah yang bikin kita kebaikan buat kita. Allah yang kasih kebaikan buat kita. Allah kasih berkah buat kita. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Hah? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW ngajarin Mu'adz? Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya ala zikrika, untuk bisa selalu berzikir padamu, mengingatmu. Sekarang gini Pak, musibah itu ada berapa sih Pak? Musibah cuma satu Pak. Lupa Allah, udah nggak ada lain. Kita berapa kali kita dengerin orang curhat soal duniawi, soal ini, kita dengerin aja. Udah. Nah, ini kan orang beriman yang curhat kan. Kita cuma giniin doang. Kan ada Allah, udah beres. Orang dia cuma lupa Allah. Kan ada Allah, itu tinggal doa, itu udah selesai dia. Musibah tuh cuma satu, lupa Allah, selesai. Ente oleng, kalau ente lupa Allah, ente oleng. Harta ente banyak duit, nggak ada gunanya duit ente. Dunia ini, ya Allah, dunia ini kalau kita keluar angkasa cuma sebutir pasir. Tambah jauh lagi nggak kelihatan tuh sebutir pasir. Kita dalam situ. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada gede-gedenya kita ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah bantu saya ingat padamu. Wa ala syukrika. Wa syukrika.
dan bantu saya untuk bersyukur padamu. Siapa orang kaya di dunia ini? Kita dari dulu salah nangkep orang kaya, orang yang punya duit sekian miliar. Ternyata masih nyari duit lagi, berarti masih miskin kan? Orang kaya yang punya duit berapa? 1 T, masih nyari duit lagi. Ada orang kaya di sini. Orang kaya cuma orang yang bersyukur sama Allah. Kalau orang bersyukur sama Allah, apa yang dia terima sudah segalanya oleh Allah, udah lebih nih Allah. Dia nggak akan sombong dengan apa yang ada sama dia karena dia tahu pemberian Allah, dan dia tidak akan hasut sama orang lain karena dia sudah lebih. Orang kalau sudah kenyang ngapain kita hasut sama orang lapar? Ya salam. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik padamu ya Allah. Itu modal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebahagiaan bagi hamba-hambanya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ngasih doa itu sama Mu'adz bin Jabal. Kita habis sholat jangan lupa tuh doa itu tuh. Habis Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh juga ditambahin Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya salam. Udah asik aja deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Balik lagi para hadirin. Jadi cara setan godain saya, godain antum semua, ilmunya kekal. Begitu kita dibisikin, umur ente masih panjang, kacau kita. Pasti tidur malamnya pakai handphone. Ada sebagian ngelihat berita nggak benar, tontonan nggak benar. Kenapa? Karena dia merasa besok pasti bangun. Kalau orang yang merasa dia tidur, dia nggak bangun lagi, tidurnya gimana? Pasti udah wudhu, udah sholat, udah istighfar, baca doa, udah nitip terakhir ucapannya sebelum tidur, la ilaha illallah, takut nggak bangun lagi. Beda lah Pak. Nih kayak antum ini sholat zuhur, merasa nggak ketemu asar. Tadi sholat zuhur pasti khusyuk tuh. Nah, waktu ada satu orang nanya ke satu ustadz gitu, Ustadz gimana cara sholat khusyuk? Anggap itu sholat terakhirmu, udah pasti khusyuk. Ya, apa ini nggak ketemu asar ini gitu. Wah lah sholatnya kayak gimana itu? Ya kan? Ketemu asar, merasa nggak ketemu maghrib. Biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segenap para hadirin, jadi kekal itu tekniknya iblis. Sebelum iblis gangguin kita, kejahatan apapun, kemaksiatan apapun, yang pertama dia tanamkan di hatimu, kekekalan. Kamu umurnya masih panjang, orang lain dong mati, ente kagak. Itu godaan iblis. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Beliau mengatakan dalam hadisnya, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyak ingat mati kalian. Hadis Nabi. Kalian itu harus perbanyak ingat mati. Ada sebagian orang bilang begini, banyak ingat mati nanti katanya orang Islam nggak bisa bersaing secara keduniaan sama kaum kufar katanya. Loh. Saya pakai dalil ya. Ini dalil paling kuat udah. Nabi Muhammad SAW paling sering ingat mati. Dan paling sering ngingetin sahabatnya tentang kematian. Dan sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum itu adalah orang yang paling sering ingat mati, ngalahin kita semua. Buktinya Persia Romawi takluk di zaman siapa? Zaman beliau-beliau. Kejayaan Islam di zaman siapa? Beliau-beliau. Ada apa? Orang Islam itu kalau ingat mati justru dia akan nguber amalnya. Kalau orang tidak mukmin ingat mati stres. Kalau orang mukmin ingat mati, sebelum meninggal nih anak mesti kejar nih taubat anak, amal soleh anak. Kalau perlu anak sudah punya pabrik 2, bagaimana caranya orang bisa bekerja lewat sebab pabrik anak.
mereka anak ajak sholat 5 waktu jamaah kan kayak gitu orang itu. Orang mukmin malah jadi ngejar target sebelum meninggal, gimana amalnya banyak. Ya salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi para hadirin, ayo mari kita semua kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Balik lagi, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Adam dan Hawa surga. Kata Allah, jangan dekati pohon ini. Adapun khuldi itu karangan iblis. Ada di surat Toha ayat 120. Ya kan? Pertanyaannya, waktu itu Nabi Adam kegoda nggak? Pak, Nabi Adam kegoda nggak? Sayyidati Hawa kegoda nggak? Keduanya kegoda nggak? Kegoda nggak? Ya kok takut jawabannya gimana sih? Kegoda nggak? Kegoda. Kenapa kegoda? Ente pernah mikirin nggak? Kok bisa kegoda ya? Ini Nabi Adam dan Hawa itu wanita. Nabi Adam pria saleh, Hawa wanita salehah, kok bisa kegoda ya? Dan sama-sama di surga, kok bisa kegoda, Pak? Kenapa? Hah? Karena waktu Allah katakan jangan dekati pohon ini, dengerin Bapak ya, Nabi Adam dan Hawa tidak minta perlindungan Allah. Ada riwayat ucapan Nabi Adam waktu itu, ya Allah lindungi hamba dari pohon ini, atau lindungi hamba dari godaan syaitan. Karena di ayat lain juga Allah Subhanahu Wa Taala sudah pernah menerangkan kepada Nabi Adam, inna hadza aduwwun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Ini iblis musuh bagimu, musuh bagi istrimu, jangan sampai dia menyebabkan kamu berdua keluar dari surga. Ada itu sebelum ada larangan ini. Tapi waktu itu kan Nabi Adam sama Hawa tidak minta perlindungan Allah. Jadi sekelas Nabi Adam dan Hawa bahaya, tidak minta perlindungan Allah bisa kena godaan syaitan. Apalagi kita. Beda sama kisah Nabi Yusuf. Bukannya kisah siapa? Nabi Yusuf. Kenal sama Nabi Yusuf nggak? Dia takut ditanya kenal di mana gitu. Itu ceramah zaman dulu tuh. Nabi Yusuf digoda sama seorang perempuan, majikannya. Cantik, punya harta banyak. Sudah dikunci semua pintu kamarnya. Siapa nama perempuan itu? Bukan Zulaiha. Ya itu benar Zulaiha. Kalau Zulaiha orang condet. Zulaiha. Tulisannya Zai, Lam, Ya, Kha, Alif. Zulaiha. Itu menurut riwayat, beberapa riwayat, namanya Zulaiha. Digoda Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 23. Cerita godaan itu. Pertanyaannya, Nabi Yusuf kena nggak sama godaan Zulaiha? Kena nggak? Hah? Nggak kena. Kenapa ya? Berlindung sama Allah. Antum baca ke surat Yusuf ayat 23. Qala ma'adzallah. Kata Yusuf, aku berlindung pada Allah. Nggak kena. Selalu ya, nabi-nabi yang hidup sebelum nabi sebelumnya, nabi-nabi yang hidup setelah nabi sebelumnya akan mengambil pelajaran dari nabi sebelumnya. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Banyak mengambil pelajaran dari nabi sebelumnya. Ya kan? Contoh hijrahnya Rasulullah SAW. Nabi mulai berangkat hijrah ke Yasrib yang sekarang namanya Madinah kapan? Pada saat perintah sudah datang, tidak berinisiatif sendiri. Karena dulu ada nabi yang hijrah belum dapat perintah dari Allah. Ada masalah Nabi Yunus. Ya kan? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kan waktu itu Nabi Yunus taubat dalam perut ikan. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jadi Nabi Adam tidak minta perlindungan Allah dengan Sayyidati Hawa. Makanya kan kita diajarkan sama Rasulullah SAW untuk banyak minta perlindungan
Allah. Bahkan Allah memerintahkan kita mau baca Quran aja suruh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran aja ta'awudz, apalagi buka HP, apalagi yang lain gitu. Ya, semoga Allah lindungi kita semua dari godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhirnya pada saat itu Nabi Adam dan Hawa turun dari dalam surganya Allah ke bumi dalam keadaan terpisah. Nabi Adam tidak tahu di mana Hawa, Hawa tidak tahu di mana Adam. Memang ada beberapa riwayat menegaskan nazala Adam fil Hind wa Hawa fi Jeddah. Nabi Adam katanya turun di India, Hawa di Jeddah. Ada lagi riwayat Nabi Adam turun di Bukit Sofa, Hawa di Bukit Marwah. Nabi Adam turun di Dahna, Hawa di Jeddah. Banyak riwayat, ada di kitab namanya Atlasul Quran, ada. Kalau antum punya kitab Atlasul Quran ada di situ. Tapi saya tidak terlalu mendalami tentang itu. Walhasil zaman dulu juga nama tempat di dunia belum ada, ya kan? Secara Quran dan hadis sahih juga tidak diterangkan posisi turun. Walhasil turun di bumi, terpisah Adam dengan Hawa. Tapi cerdasnya Adam dan Hawa apa? Keduanya minta ampunan Allah. Nah ini kisah yang kita bisa ambil, para hadirin. Nanti ujungnya kita simpulkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 22. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 22. Fadallahuma bighurur. Kata Allah, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah dari pohon larangan itu. Falamma dzaqas syajarah. Hati-hati ini peringatan buat kita. Maka tatkala keduanya merasakan buah dari pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma. Langsung terlepas dari keduanya pakaian keduanya. Pakaian surganya langsung dilepaskan sama Allah. Jangan main-main. Antum yang dapat nikmat dari Allah jangan pakai buat maksiat. Khawatir dicabut. Kalau yang nggak dicabut itu dikasih istidrat. Kalau nggak buru-buru tobat bahaya. Ujung-ujungnya dicabut. Maksimalnya nanti kematian. Badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Tatkala keduanya tadi telah merasakan buahnya, nampak bagi keduanya aurat-auratnya karena dicabut, dan mulailah keduanya menutupi kemaluan keduanya dengan daun-daun surga. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nadahuma rabbuhuma. Di sini Allah berfirman dengan Adam dan Hawa waktu dapat hukuman itu. Alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku melarang kamu berdua untuk mendekati pohon itu? Wa aqul lakuma, dan aku telah berkata kepada kamu berdua, dan aku berkata kepada kamu berdua, inna syaitan, sesungguhnya syaitan pakai alif lam maksudnya iblis, lakuma, bagi kamu berdua, aduun mubin, musuh yang nyata. Kan dua udah disampaikan sama. Jangan dekati pohon, sama hati-hati sama godaan syaitan. Nah, ini cerdasnya Nabi Adam dan Hawa. Qala, difirmankan sama Allah. Ayat selanjutnya 23 Al-A'raf ya. Qala, Adam berkata, Hawa berkata. Qala, kan keduanya telah berkata. Rabbana. Ya, ini materi dalam ini buat kita nih. Insyaallah habis ini nggak ada lagi yang susah. Susah aja enggak, apalagi susah. Itu beda tuh antara susah sama susah. Kalau susah ya, susah gimana?
Ini bahasa-bahasa intelektual harus keluar dulu, daerah kota sana. Rabbana. Doanya apa enggak semua? Rabbana zalamna anfusana. Berhenti dulu. Pertama, Adam sama Hawa bilang Rabbana. Antum kalau mengalami kesulitan, kesedihan, apapun itu, pertama yang antum katakan apa? Rabbana. Kok Allah dulu? Hah? Beres kan? Kemana? Langsung sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Rabbana, Ya Khaliquna. Langsung ke Allah. Langsung ke Allah ya ikhwan. Ya Khaliqana, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Antum ke Allah. Selanjutnya apa? Zalamna anfusana. Oh, ini dalam ini. Ini dalam ini. Keduanya sama-sama berkata, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya salah. Begini, saya mau tanya sama antum tadi. Karena antum sudah dengerin kisahnya kan? Yang goda mereka siapa? Iblis, ya kan? Ya kan? Ada nggak dalam riwayat di Quran pasti tidak ada kalimatnya. Di riwayat tidak ada di mana keluar statement dari Nabi Adam dan Hawa mengatakan, ya Allah, ini gara-gara iblis nih. Ada nggak? Ada nggak? Yang godain siapa? Iblis. Tapi keduanya paham. Yang godaan pasti ada, kan udah dibilang iblis goda. Tapi ini kesalahan saya ya Allah. Saya telah menzalimi diri saya sendiri. Ada nggak Nabi Adam menyalahkan, ya Allah, ini gara-gara istri aneh nih. Anu udah nggak mau, istri aneh masak. Ada? Cari riwayatnya. Atau Hawa mengatakan, ya Allah, gara-gara Adam tidak bisa menjadi pemimpin yang baik buat saya. Ada? Nggak ada. Emang rumah tangga sebagian orang sekarang ada masalah, istrinya bilang yang salah suaminya, suami yang bilang yang salah istrinya, istri dan suaminya lain anaknya yang babinya. Aduh, ini kayak gini nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Makanya belajar kisah Quran ini. Allah dengan kisah Quran dalam ini. Ini belum lagi nabi-nabi yang lain nih. Ini di sini Rabbana, ya Allah. Antum sekarang udah gak ada masalah lagi. Setelah antum tahu ini materinya nih. Antum udah gak ada masalah lagi hidup antum. Tinggal antum amalin yang seperti ini aja. Setiap antum sulit, susah, sedih, sumpah, langsung pakai doa ini. Rabbana. Bukan sekedar baca. Tapi di sini menghayati maknanya Rabbana, Tuhan kami Allah, zalamna anfusana, saya yang salah. Bisa nggak ngomong diri kamu yang salah? Anak bandel, salahin dulu diri ente. Ente ngomong salah sama Allah. Pertama, mungkin ada harta haram yang ente pernah bawa ke rumah. Kedua, mungkin ente kurang doa selama ini. Ketiga, ente punya contoh yang tidak baik selama ini sama anak. Ente salahin dulu diri ente. Rubah kesalahan itu menjadi lebih baik. Kalau enggak ada jalannya. Masalah apa? Ditipu orang. Yang nipu itu memang salah. Ente gak usah salahkan si penipu. Dia sudah salah. Tapi kenapa kita bisa ketipu? Salahkan diri kita dulu. Salahkan diri kita. Wah, saya zakatnya kurang nih. Saya sedekahnya kurang. Oh, mungkin dulu saya pernah ngebohongin orang juga. Hah? Oh, mungkin dulu saya suka pelit sama keluarga. Salahin dulu diri antum. Taubat, baru nanti ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah itu. Percaya nih, ini ilmu ada di Quran. Petunjuk Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, jaminan ya dari Allah ya, tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi rasa sedih atas mereka. Jaminan dari Allah. Tenang aja Pak. Antum muslim, tinggal antum amalin ini. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam tidak berkata, ya Allah ini gara-gara setan nih. Ada nyari alasan. Nabi Yunus dalam perut ikan bilangnya apa? Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku yang salah. Padahal kaumnya sebagian ngusir dia. Dia nggak ngomong, ya Allah saya diusir ya Allah.
Ya Allah, mereka nggak mau dengar lagi ucapan saya. Enggak, saya salah ya. Aku salah aja. Nabi Muhammad SAW ngajarin kita istighfar yang disebut Sayyidul Istighfar. Yang menurut hadis sahih, kalau dibaca pagi, meninggal sebelum sore, meninggalnya masuk surga. Dibaca sore atau malam, meninggal sebelum pagi, meninggalnya masuk surga. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Aku dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Rasulullah yang enggak ada dosanya, istighfarnya seperti itu. Masa kita yang banyak dosa masih ngomong? Udah diuji sama Allah pakai ngomong gini, emangnya saya salah apa ya Allah ya? Pakai nah. Waduh, ada nggak orang yang di sini yang begitu? Ada nih, diuji terus, emangnya saya salah apa sih? Emang salah apa gimana nih? Maksudnya gimana nih? Hah? Ya salam. Salah apa gimana? Salah apa? Udah berapa sholat antum lalaikan? Pakai nanya salah apa? Berapa kali mata antum ngeliat maksiat? Pakai nanya salah apa lagi? Telinga kita dengar maksiat, kaki berjalan ke tempat tidak baik. Pernah bentak orang tua, pernah sakit hati dengan orang tua, itu salah semua. Pakai nanya salah apa? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana. Dalam ini. Udah, setelah ini antum gak ada kesedihan lagi. Antum praktekin ini. Sedih, susah, langsung ke sini. Ya Allah, saya salah nih ya Allah. Langsung merenung antum. Salahnya ini. Akuin aja kesalahan antum. Gak usah nyari kesalahan lain, gak usah. Kesalahan ente aja. Ente berantem sama istri ente, salahin diri ente. Cari kesalahan ente. Akui. Kemudian minta ampunan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jika engkau ya Allah belum, bukan tidak loh. Ini di terjemahan diartikan tidak ya. Hah? Bukan tidak sebenarnya, belum. Nggak diampuni. Semua orang minta ampun pasti diampuni sama Allah. Itu kan lam artinya belum, bukan tidak. Di terjemahan tidak itu. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depan. Jika engkau belum mengampuni dan merahmati kami, artinya selama engkau belum memberikan lagi ampunanmu dan rahmatmu pada kami, lanakunanna, dipastikan kami minal khasirin, masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ada orang di akhir zaman semua rugi aneh. Kenapa rugi itu? Udah jauh capek-capek ke sono. Nggak hasol aneh. Hah? Nggak hasol apa? Nggak hasol fulus ya? Hah? Tahu fulus ya Pak ya? Fulus tahu kan? Apa fulusnya? Ya salam. Kan selalu orang kerugian tuh duniawi. Capek anak. Nggak hasol. Rugi itu kalau nggak diampuni, dirahmati Allah. Itu baru ampun. Selama antum hidup dalam ampunan dan rahmat Allah, antum aman. Fi amanin wassalam. Ya salam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW bersabda apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesuai dengan ayat ini ya. Apa kata Nabi SAW dalam sabdanya? Siapa yang lazim itu dawam. Siapa yang selalu minta ampun sama Allah, 3 dia dapat kata Nabi. Pertama, Allah keluarin kesulitannya. Yang kedua, Allah keluarin kesedihannya. Yang ketiga, Allah datangkan rezeki tak terduga. Makanya kata ulama, jangan banyak mikir, banyak istighfar. Jangan banyak apa? Mikir tapi banyak apa? Istighfar, langsung tindakan. Kita ngaku salah, kita perbaiki kesalahan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi para hadirin, insya Allah itu sedikit saja sebagai cuplikan. Nanti kalau ada waktu lagi dengan jadwal yang disepakati, insya Allah bisa ketemu lagi.
Dengan izin Allah, dengan taufik hidayah Allah, kita bahas lagi kisah-kisah yang lain. Ya kan? Banyak kisah di Quran ini. Masya Allah. Kayak orang nih, zaman sekarang banyak ngeluh nggak punya kerjaan ya. Ya kan? Banyak ngeluh kan, nggak punya kerjaan kan? Ada di beberapa di Quran ini ada kisah tentang Nabi Musa waktu ke negeri Madian. Langsung dapat kerjaan, dapat istri lagi. Ada kisahnya. Nanti orang bisa tahu, oh gini tekniknya dapat kerjaan. Ada di Quran kisahnya. Ada apa orang nggak punya kerjaan? Semua orang punya kerjaan. Cuman orang malas yang nggak punya kerjaan. Kisahnya ada di Quran. Cara dapat kerjaan yang baik. Bahkan bukan cuma kerjaan, sak jodohnya sekali. Ada kisah Nabi Musa di sini. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya. Kita bahas kisah-kisah Al-Quran. Ya, ini kita beberapa kesimpulan yang kita dapat hari ini. Pertama, para hadirin, jangan sampai kita maksiat. Khawatir nikmat ada yang dicabut oleh Allah. Ya kan? Yang kedua, hati-hati dengan godaan syaitan. Syaitan itu menggoda manusia dengan cara mengiming-imingi usia kamu masih panjang. Kamu kekal. Kamu masih lama hidup di dunia. Begitu kita iakan, amburadul hidup kita. Karena nanti ada kalimat, nanti aja deh aneh taubatnya. Nanti deh umur sekian aneh baik. Kacau. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan kalau kita selalu ingat mati. Dan Imam Abdullah bin Umar tadi mengatakan kalau ente waktu sore jangan tunggu pagi, kalau pagi jangan tunggu sore. Nah, kemudian para hadirin, ilmu lagi yang kita dapati, banyaklah minta perlindungan Allah. Karena sama sekali kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kemampuan untuk taat tanpa taufik hidayah Allah. Minta terus sama Allah. Di antaranya doa yang dibekali oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tidak harus setiap habis sholat saja. Kalau antum lagi lemah, zikir antum lagi lemah, syukur antum, baca doa tadi. Itu doa dari Rasulullah SAW. Dan juga antum setiap ada menghadapi kesulitan, kesedihan, langsung balik ke Allah, taubatan nasuha. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa. Begitu keduanya ngaku salah, keduanya taubat, diampuni sama Allah. Dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Mekah dan dapat keturunan. Masya Allah, tabarakallah. Dan mereka berdua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adam dipilih menjadi nabi, Hawa dipilih menjadi ibu yang baik. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.